Dalai artinya lautan dalam bahasa Mongol, dan lama adalah bahasa Tibet untuk guru, dan dapat juga berarti rahib. Gelar ini pertama dianugerahkan oleh penguasa Mongol Altan Han kepada Sonam Gyatso, seorang abbot di Biara Drepung, yang dianggap sebagai lama paling terkemuka di masanya. Walaupun Sonam Gyatso menjadi lama pertama yang memegang gelar Dalai Lama, karena ia adalah anggota ketiga dalam garisnya, ia menjadi Dalai Lama ketiga. Kedua gelar sebelumnya diberikan kepada dua inkarnasi sebelumnya. Gelar Dalai Lama sekarang diberikan kepada setiap inkarnasi pemimpin agama tersebut. Orang Tibet memanggil Dalai Lama Gyalwa Rinpoche berarti Precious Victor, atau Yeshe Norbu berarti Wisdom Jewel. Dalai Lama ke-14, dan para pendahulunya, dianggap sebagai inkarnasi Buddha of Compassion. Ketika kamu mempraktikkan rasa syukur, ada rasa hormat terhadap orang lain. When you practice gratefulness, there is a sense of respect toward others. Kurangnya transparansi mengakibatkan ketidakpercayaan dan rasa tidak aman yang mendalam. A lack of transparency results in distrust and a deep sense of insecurity. Saya mengalahkan musuh-musuh saya ketika saya menjadikan mereka sebagai teman saya. I defeat my enemies when I make them my friends. Cara untuk mengubah pikiran orang lain adalah dengan kasih sayang dan bukan kemarahan. The way to change others' minds is with affection and not anger. Tujuan hidup kita adalah untuk menjadi bahagia. The purpose of our lives is to be happy. Dalam praktik toleransi, musuh seseorang adalah guru terbaik. In the practice of tolerance, one's enemy is the best teacher. Sangatlah penting untuk menghasilkan sikap yang baik, hati yang baik, sebanyak mungkin. Dari sini, kebahagiaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang untuk diri sendiri dan orang lain akan datang. It is very important to generate a good attitude, a good heart, as much as possible. From this, happiness in both the short term and the long term for both yourself and others will come.
Pengalaman kuno kita menegaskan di setiap titik bahwa segala sesuatu saling terkait, segala sesuatu tidak dapat dipisahkan. Our ancient experience confirms at every point that everything is linked together, everything is inseparable. Tidak perlu kuil, tidak perlu filosofi yang rumit. Otak dan hati saya adalah kuil saya. Filosofi saya adalah kebaikan. There is no need for temples, no need for complicated philosophies. My brain and my heart are my temples. My philosophy is kindness. Ketika kamu merasa tidak puas, kamu selalu menginginkan lebih, lebih, lebih. Keinginanmu tidak akan pernah terpuaskan. Tetapi ketika kamu melatih kepuasan, kamu dapat berkata pada diri sendiri, "Oh ya, saya sudah memiliki semua yang benar-benar saya butuhkan." When you are discontent, you always want more, more, more. Your desire can never be satisfied. But when you practice contentment, you can say to yourself, "Oh yes, I already have everything that I really need." Kemarahan adalah perusak utama ketenangan pikiranmu sendiri. Anger is the ultimate destroyer of your own peace of mind. Semakin kamu termotivasi oleh cinta kasih, maka tindakanmu akan semakin berani dan bebas. The more you are motivated by love, the more fearless free your actions will be. Penampilan adalah sesuatu yang absolut, tetapi kenyataan tidak seperti itu. Semuanya saling bergantung, tidak absolut. Jadi pandangan tersebut sangat membantu untuk menjaga ketenangan pikiran karena perusak utama dari pikiran yang damai adalah kemarahan. Appearance is something absolute, but reality is not that way. Everything is interdependent, not absolute. So that view is very helpful to maintain a peace of mind because the main destroyer of a peaceful mind is anger. Perdamaian dunia harus berkembang dari kedamaian batin. Perdamaian bukan hanya sekadar tidak adanya kekerasan. Perdamaian, menurut saya, adalah perwujudan dari welas asih manusia. World peace must develop from inner peace. Peace is not just the mere absence of violence. Peace is, I think,
the manifestation of human compassion. Kebahagiaan lebih ditentukan oleh kondisi pikiran seseorang daripada oleh peristiwa-peristiwa eksternal. Happiness is determined more by one's state of mind than by external events. Kadang-kadang seseorang menciptakan kesan dinamis dengan mengatakan sesuatu, dan kadang-kadang seseorang menciptakan kesan yang sama pentingnya dengan tetap diam. Sometimes one creates a dynamic impression by saying something, and sometimes one creates as significant an impression by remaining silent. Semua agama mencoba untuk memberi manfaat bagi manusia, dengan pesan dasar yang sama yaitu perlunya cinta dan welas asih, keadilan dan kejujuran, serta kepuasan. All religions try to benefit people with the same basic message of the need for love and compassion, for justice and honesty, for contentment. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang sudah jadi. Kebahagiaan berasal dari tindakanmu sendiri. Happiness is not something ready-made. It comes from your own actions. Hati yang terbuka adalah pikiran yang terbuka. An open heart is an open mind. Bahkan ketika kita mengalami kesulitan ragawi, kita bisa sangat bahagia. Even when we have physical hardships, we can be very happy. Waktu berlalu tanpa hambatan. Ketika kita melakukan kesalahan, kita tidak dapat memutar waktu kembali dan mencoba lagi. Yang bisa kita lakukan adalah menggunakan masa sekarang dengan baik. Time passes unhindered. When we make mistakes, we cannot turn the clock back and try again. All we can do is use the present well. Hampir semua dari kita telah mendapat manfaat dari kasih sayang ibu kita di awal kehidupan kita. Ketika seseorang berada di ranjang kematiannya, jika dia dikelilingi oleh orang-orang yang dicintai, dia dapat meninggal dengan tenang. Dari lahir hingga meninggal, kita semua membutuhkan kasih sayang.
all of us have benefited from our mother's affection at the start of our lives. When someone is on their deathbed, if he or she is surrounded by loved ones, they can pass away peacefully. From birth to death, we all need affection. Lihatlah situasi dari semua sudut, dan kamu akan menjadi lebih terbuka. Look at situations from all angles, and you will become more open. Ketika kamu menyadari bahwa kamu telah melakukan kesalahan, segera ambil langkah untuk memperbaikinya. When you realize you've made a mistake, take immediate steps to correct it. Saya tidak akan mengusulkan kepadamu bahwa jalan saya adalah yang terbaik. Keputusan ada di tanganmu. Jika kamu menemukan beberapa hal yang mungkin cocok untukmu, maka kamu dapat melakukan eksperimen untuk dirimu sendiri. Jika kamu menemukan bahwa itu tidak ada gunanya, maka kamu dapat membuangnya. To you that my way is best. The decision is up to you. If you find some point which may be suitable to you, then you can carry out experiments for yourself. If you find that it is of no use, then you can discard it. Ketika kita menghadapi tragedi nyata dalam hidup, kita dapat bereaksi dengan dua cara, entah dengan kehilangan harapan dan jatuh ke dalam kebiasaan yang merusak diri sendiri, atau dengan menggunakan tantangan itu untuk menemukan kekuatan batin kita. When we meet real tragedy in life, we can react in two ways, either by losing hope and falling into self-destructive habits, or by using the challenge to find our inner strength. Tindakan lebih penting daripada meditasi. Action is more important than meditation. Kebanyakan orang lebih memilih senyum daripada cemberut. Ini adalah sifat alami manusia. Bahkan anjing pun merespons dengan mengibas-ngibaskan ekornya terhadap senyuman dan bentuk kasih sayang lainnya. Most people prefer a smile to a frown. It's human nature. Even dogs respond with wagging tails to a smile and other shows of affection. Kedamaian batin adalah kuncinya.
Jika kamu memiliki kedamaian batin, masalah-masalah eksternal tidak akan mempengaruhi rasa kedamaian dan ketenangan yang mendalam. Tanpa kedamaian batin ini, tidak peduli seberapa nyamannya hidupmu secara materi, kamu mungkin masih merasa khawatir, terganggu atau tidak bahagia karena keadaan. Inner peace is the key. If you have inner peace, the external problems do not affect your deep sense of peace and tranquility that without this inner peace, no matter how comfortable your life is materially, you may still be worried, disturbed, or unhappy because of circumstances. Pikiran yang lebih welas asih, lebih banyak rasa kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain adalah sumber kebahagiaan. More compassionate mind, more sense of concern for others' well-being is source of happiness. Kematian berarti mengganti pakaian kita. Pakaian menjadi tua, maka waktu yang akan datang akan berganti. Jadi tubuh ini menjadi tua, dan kemudian waktu datang, mengambil tubuh muda. Death means change our clothes. Clothes become old, then time to come change. So this body become old, and then time come, take young body. Kita semua memiliki kekuatan pikiran, jadi apa yang kurang darimu? Jika kamu memiliki kemauan keras, maka kamu bisa mengubah apapun. We all have the power of thought, so what are you lacking? If you have willpower, then you can change anything. Janganlah membenci mereka yang melakukan hal-hal yang salah atau merugikan, tetapi dengan belas kasihan. Kamu harus melakukan apa yang kamu bisa untuk menghentikan mereka, karena mereka merugikan diri mereka sendiri, serta mereka yang menderita karena tindakan mereka. You must not hate those who do wrong or harmful things, but with compassion, you must do what you can to stop them, for they are harming themselves, as well as those who suffer from their actions. Orang mengambil jalan yang berbeda untuk mencari pemenuhan dan kebahagiaan. Hanya karena mereka tidak berada di jalanmu, bukan berarti mereka tersesat. People take different roads seeking fulfillment and happiness. Just because they're not on your road doesn't mean they've gotten lost.
Ketika kita merasakan cinta kasih dan kebaikan kepada orang lain, itu tidak hanya membuat orang lain merasa dicintai dan diperhatikan, tetapi juga membantu kita mengembangkan kebahagiaan dan kedamaian batin. When we feel love and kindness toward others, it not only makes others feel loved and cared for, but it helps us also to develop inner happiness and peace. Optimisme tidak berarti bahwa kamu buta terhadap realitas situasi. Ini berarti kamu tetap termotivasi untuk mencari solusi atas masalah apapun yang muncul. Optimism doesn't mean that you are blind to the reality of the situation. It means that you remain motivated to seek a solution to whatever problems arise. Perdamaian bukan berarti tidak adanya konflik, perbedaan akan selalu ada. Perdamaian berarti menyelesaikan perbedaan ini dengan cara-cara damai, melalui dialog, pendidikan, pengetahuan dan dengan cara-cara yang manusiawi. Peace does not mean an absence of conflicts. Differences will always be there. Peace means solving these differences through peaceful means, through dialogue, education, knowledge, and through humane ways. Kebahagiaan adalah bentuk tertinggi dari kesehatan. Happiness is the highest form of health. Kita perlu belajar bagaimana menginginkan apa yang kita miliki, bukan memiliki apa yang kita inginkan untuk mendapatkan kebahagiaan yang mantap dan mantap. We need to learn how to want what we have, not to have what we want in order to get steady and stable happiness. Kebahagiaan tidak selalu datang dari pengejaran. Kadang-kadang datang ketika kita tidak mengharapkannya. Happiness doesn't always come from a pursuit. Sometimes it comes when we least expect it. Masa-masa sulit membangun tekad dan kekuatan batin. Melalui mereka, kita juga dapat menghargai ketidakbergunaan kemarahan. Hard times build determination and inner strength. Through them, we can also come to appreciate the uselessness of anger.
Karena kita semua berbagi planet bumi ini, kita harus belajar untuk hidup harmonis dan damai dengan satu sama lain dan dengan alam. Ini bukan hanya sebuah mimpi, tetapi sebuah keharusan. Because we all share this planet Earth, we have to learn to live in harmony and peace with each other and with nature. This is not just a dream, but a necessity. Bahkan ketika seseorang memiliki semua kenyamanan hidup, makanan yang baik, tempat tinggal yang baik, seorang teman, ia masih bisa menjadi tidak bahagia ketika menghadapi situasi yang tragis. Even when a person has all of life's comforts, good food, good shelter, a companion, he or she can still become unhappy when encountering a tragic situation. Pada awalnya ketika seorang anak akan lahir, orang-orang khawatir anak itu akan cacat. Ketika seorang anak laki-laki atau perempuan yang sehat datang, orang-orang sangat bahagia untuk sesaat. At the beginning, when the child is coming, people worry the child may be deformed. When a healthy boy or child comes, people are very happy for a short moment. Pikiran yang disiplin akan membawa kebahagiaan, dan pikiran yang tidak disiplin akan membawa penderitaan. A disciplined mind leads to happiness, and an undisciplined mind leads to suffering. Kenyamanan fisik tidak dapat menundukkan penderitaan batin, dan jika kita perhatikan dengan seksama, kita dapat melihat bahwa mereka yang memiliki banyak harta belum tentu bahagia. Bahkan, menjadi kaya seringkali membawa lebih banyak kecemasan. Physical comforts cannot subdue mental suffering, and if we look closely, we can see that those who have many possessions are not necessarily happy. In fact, being wealthy often brings even more anxiety. Mata dibalas mata, maka kita semua buta. An eye for an eye, we are all blind. Hanya satu pikiran positif kecil di pagi hari dapat mengubah seluruh harimu. Just one small positive thought in the morning can change your whole day.
Kemarahan atau kebencian adalah seperti kail nelayan. Sangat penting bagi kita untuk memastikan bahwa kita tidak terperangkap olehnya. Anger or hatred is like a fisherman's hook. It is very important for us to ensure that we are not caught by it. Optimisme mengarah pada kesuksesan, pesimisme mengarah pada kekalahan. Optimism leads to success. Pessimism leads to defeat. Jangan pernah salah mengira bahwa diamnya saya adalah ketidaktahuan, ketenangan saya adalah penerimaan, atau kebaikan saya adalah kelemahan. Belas kasih dan toleransi bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda kekuatan. Don't ever mistake my silence for ignorance, my calmness for acceptance, or my kindness for weakness. Compassion and tolerance are not a sign of weakness, but a sign of strength. Jangan pernah menyerah. Apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah. Never give up. No matter what is going on, never give up. Bahkan seekor binatang pun, jika kamu menunjukkan kasih sayang yang tulus, lambat laun akan tumbuh rasa percaya. Jika kamu selalu menunjukkan wajah buruk dan memukul, bagaimana kamu bisa mengembangkan persahabatan? Even an animal, if you show genuine affection, gradually trust develops. If you always showing bad face and beating, how can you develop friendship? Apabila kamu takut akan suatu rasa sakit atau penderitaan, kamu harus memeriksa apakah ada sesuatu yang dapat kamu lakukan untuk mengatasinya. Jika kamu bisa, tidak perlu khawatir tentang hal itu. Jika kamu tidak dapat melakukan apapun, maka kamu juga tidak perlu khawatir. If you have fear of some pain or suffering, you should examine whether there is anything you can do about it. If you can, there is no need to worry about it. If you cannot do anything, then there is also no need to worry. Saya percaya bahwa sumber berkah tertinggi ada di dalam diri kita. I believe the ultimate source of blessings is within us.
Tersenyumlah jika kamu menginginkan senyuman dari wajah orang lain. Smile if you want a smile from another face. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Jangan lewatkan video-video kami yang lain di channel ini. Selamat menonton!